Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita akan mempelajari tentang pendidikan sebagai sistem. Sebelum kita membicarakan poin utama pada materi hari ini, yaitu pendidikan sebagai sistem, kita mesti ketahui terlebih dahulu mengenai definisi sistem ya teman-teman sekalian. Baik, sistem itu apa sih teman-teman sekalian? Sistem itu merupakan jumlah keseluruhan dari bagian-bagiannya yang saling bekerja sama untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan kebutuhan yang telah ditetapkan atau yang telah ditentukan. Nah, dari pengertian yang pertama ini teman-teman sekalian, paling tidak dapat kita berikan garis bawah, kita berikan kesimpulan bahwa sistem itu nanti akan terdiri dari beberapa bagian. Di dalamnya itu nanti akan ada beberapa bagian yang disebut sebagai komponen sistem teman-teman sekalian. Kemudian komponen itu akan saling bekerja sama untuk mencapai hasil yang ditentukan sebelumnya. Nah, begitu. Kemudian secara teknis, sistem itu merupakan seperangkat komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di sini artinya bahwa secara teknis, sistem itu adalah komponen-komponen yang antara satu komponen dengan komponen yang lainnya itu saling memberikan pengaruh, saling bekerja sama dengan adanya satu tujuan yang sama. Begitu teman-teman sekalian. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri umum dari sistem. Secara umum, sistem itu memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, satu kesatuan yang terstruktur. Nah, artinya bagaimana teman-teman sekalian? Jadi sistem itu terdiri dari beberapa komponen yang menyatu menjadi struktur untuk menuju tujuan yang sama, begitu. Kemudian ciri yang kedua, kesatuan tersebut terdiri atas sejumlah komponen yang saling berpengaruh. Jadi beberapa komponen sistem itu nanti akan saling mempengaruhi satu sama lain. Kemudian ciri yang ketiga, teman-teman sekalian, masing-masing komponen mempunyai fungsi tertentu dan bersama-sama melaksanakan fungsi struktur, yaitu mencapai tujuan sistem. Nah, dari sini dapat kita simpulkan teman-teman semakin jelas definisi dari sistem itu, apa sistem itu. Jadi sistem itu adalah kumpulan beberapa komponen yang berbeda-beda namun memiliki tujuan yang sama. Begitu teman-teman sekalian. Nanti akan jelas ketika kita masuk ke dalam sistem pendidikan. Ini baru ciri ataupun definisi dari sistem secara umum. Baik, selanjutnya agar lebih jelas teman-teman sekalian, kita akan kontekstualisasikan definisi sistem ini dalam pendidikan melalui sebuah analogi begitu. Nah, ini kita analogikan dengan sistem pencernaan ya teman-teman sekalian. Sistem pendidikan itu sebagaimana sistem pencernaan. Yang mana dalam sistem pencernaan itu tentunya terdapat beberapa komponen ya, yaitu di dalamnya ada mulut, kemudian ada kerongkongan, kemudian ada lambung, ada usus halus, usus besar, sampai pada anus. Nah, kita perhatikan teman-teman sekalian. Dari komponen ini teman-teman sekalian, ya, dari mulut sampai dengan anus, oke. Di sini tentunya antara satu komponen dengan komponen yang lain ini berbeda-beda. Dan komponen-komponen ini juga memiliki peran yang berbeda-beda. Namun tujuannya sama tentunya, yaitu tujuan sistem pencernaan itu sendiri. Nah, lebih jelasnya bisa kita lihat di sini ya, teman-teman sekalian.
Nah, ini. Jadi masing-masing komponen tadi teman-teman sekalian, komponen sistem pencernaan tadi, ini kalau kita jabarkan maka akan menjadi seperti ini ya, teman-teman sekalian. Nah, ini yang pertama misalkan ya, teman-teman sekalian. Kita lihat yang pertama adalah mulut misalkan. Maka dia akan memiliki fungsi atau peran di dalam sistem pencernaan sebagai alat untuk mengunyah makanan. Nah, kemudian kita bergeser kepada komponen sistem pencernaan yang selanjutnya, yaitu kerongkongan yang memiliki fungsi sebagai penghubung antara mulut dan lambung. Kemudian kita bergeser pada lambung teman-teman sekalian, maka dia akan memiliki fungsi mengaduk makanan dengan getah lambung. Kemudian kita menuju ke usus halus teman-teman sekalian, maka dia akan memiliki fungsi menyerap sari-sari makanan. Kemudian pada komponen usus besar, maka dia akan memiliki fungsi untuk menampung makanan yang tidak tercerna oleh usus halus. Dan pada komponen pencernaan yang terakhir, yaitu anus sebagai alat pembuangan hal-hal yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Hal-hal yang sudah melalui proses itu ya teman-teman, tentunya harus dibuang. Maka itu adalah fungsi dari anus. Nah, dari komponen yang pertama, mulut sampai dengan anus ini, seluruh komponen ini walaupun memiliki perbedaan fungsi dan peran, namun tujuannya adalah sama teman-teman. Apa itu? Yaitu menuju pada tujuan sistem pencernaan itu sendiri, yaitu untuk mengambil makanan, kemudian diserap nutrisinya ke dalam aliran darah dan membersihkan tubuh dari sisa-sisa pencernaan. Nah, begitu pula nanti teman-teman dengan sistem pendidikan atau pendidikan sebagai sistem. Nah, ini kita jelaskan di sini ya, teman-teman sekalian. Nah, saya harapkan berdasarkan analogi sistem pencernaan tadi itu sedikit membantu untuk membawa kita kepada satu pemahaman mengenai sistem pendidikan atau pendidikan sebagai sistem. Baik, kita perhatikan teman-teman sekalian, pendidikan sebagai sistem atau sistem pendidikan itu secara umum akan memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah komponen tujuan. Kemudian yang kedua, pendidikan itu pasti akan ada peserta didik, kemudian ada pendidik, kemudian ada lingkungan pendidikan, dan yang terakhir ada alat pendidikan. Nah, dari sekian komponen ini teman-teman sekalian, dari tujuan pendidikan sampai alat pendidikan yang menyatu menjadi struktur, menjadi sistem yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan pendidikan, ya. Inilah yang disebut pendidikan sebagai sistem. Nah, setiap komponen teman-teman sekalian ini berinteraksi dan tidak terpisahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Apa sih tujuan pendidikan itu? Yaitu untuk membawa peserta didik menuju ke tingkat kedewasaannya, agar mereka dapat mandiri di tengah masyarakat mereka nanti akan berada atau kembali kepada masyarakat. Nah, begitulah teman-teman sekalian, pendidikan sebagai sistem. Artinya bahwa di dalam pendidikan itu terdapat beberapa komponen yang masing-masing komponen itu bekerja secara simultan, secara bersama-sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, sekarang akan kita bahas mengenai model sistem pendidikan. Ya, ini di sini nanti akan dibicarakan mengenai beberapa pendapat dari para tokoh pendidikan mengenai sistem pendidikan. Begitu, apakah dia nanti sistem yang terbuka atau sistem yang tertutup. Karena secara umum sistem itu ada dua teman-teman sekalian. Ada sistem pendidikan terbuka, ada sistem pendidikan tertutup. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu. Nanti di sini akan kita temukan ya teman-teman sekalian, apakah pendidikan itu termasuk sistem pendidikan yang terbuka ataukah sistem pendidikan itu termasuk sistem pendidikan yang tertutup, begitu. Oke, sekarang kita bahas yang pertama dulu teman-teman sekalian, yaitu sistem pendidikan yang terbuka. Mutiara Harjo ini mengemukakan bahwa sistem terbuka itu adalah sistem yang struktur bagian-bagiannya terus menyesuaikan diri
dengan masukan dari lingkungan yang terus-menerus berubah. Tujuannya apa penyesuaian diri ini? Yaitu dalam mencapai kapasitas optimalnya. Artinya begini, jadi sistem terbuka itu adalah satu kesatuan komponen yang menyatu, bekerja secara sistematis membentuk menjadi satu sistem begitu, yang eksistensinya atau kapasitas optimalnya ini bisa dicapai ketika sistem itu memperhatikan faktor-faktor di luar sistem itu sendiri. Contohnya apa teman-teman sekalian? Pendidikan itu sendiri. Nah, sistem pendidikan itu termasuk sistem terbuka. Artinya bagaimana? Pendidikan itu akan bisa berjalan dengan baik, mencapai tujuannya dengan optimal. Ya, ini apabila pendidikan itu mempertimbangkan terbuka terhadap faktor-faktor atau hal-hal yang di luar pendidikan. Contohnya misalkan budaya ataupun tradisi, nilai-nilai yang dianggap benar di masyarakat sekitar di mana pendidikan itu ada. Nah, atau yang lain faktor di luar pendidikan, misalkan teknologi. Nah, ini harus memperhatikan itu. Kalau pendidikan kok tertutup dari hal-hal yang di luar pendidikan, di luar sistem pendidikan, tentunya pendidikan ini tidak akan bisa berjalan atau mencapai kapasitas optimalnya. Baik, kemudian kita bergeser ke yang kedua ya teman-teman sekalian, yaitu sistem tertutup. Sistem tertutup ini adalah sistem yang eksistensi sistemnya, kapasitas optimal dari sistem itu tidak perlu memperhatikan hal-hal di luar sistem tersebut. Nah, ini contohnya seperti jam, kemudian kipas angin, lampu listrik, dan lain-lain. Nah, ini gambarannya. Jam, kipas angin, lampu listrik ini untuk tidak perlu mereka itu berinteraksi atau berhubungan atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Artinya mereka dapat bekerja begitu saja. Kipas angin misalkan, kalau dia sudah diberikan daya aliran listrik begitu, maka dia akan berputar terus begitu tanpa memperdulikan lingkungannya. Dia akan terus seperti itu. Lampu listrik juga begitu, jam juga begitu, dan hal-hal yang lain, sistem-sistem yang lain yang bekerjanya itu adalah secara tertutup atau mandiri, dia sudah mampu bekerja. Tentunya sangat berbeda dengan sistem terbuka tadi, yang salah satu contohnya adalah pendidikan. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang karakteristik sistem terbuka teman-teman sekalian. Ada banyak sekali mengenai karakteristik sistem terbuka. Nah, ini ada 9 paling tidak yang kita sampaikan di sini ya teman-teman sekalian. Akan kita jelaskan secara singkat begitu. Yang pertama, karakteristik sistem terbuka itu adalah dapat mendatangkan energi. Artinya apa? Sistem yang terbuka itu, contohnya tadi adalah sistem pendidikan, dia akan dapat mendatangkan berbagai energi. Energi ini adalah hal-hal yang potensi begitu, hal-hal yang dibutuhkan dan berpotensi. Seperti pengajar, ketika ada sekolah tentunya harus mendatangkan seorang pendidik. Kemudian harus mendatangkan uang karena butuh operasional dalam pembelajaran itu. Maka akan dibutuhkan, akan menarik alat-alat belajar yang diperlukan. Kemudian peserta didik dan sebagainya teman-teman. Nah begitu. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, sistem yang terbuka itu akan mentransformasikan energi. Nah, ini contohnya seperti memproses peserta didik, ya kan? Proses pengalaman, pemberian nilai-nilai, pemberian pengetahuan, membentuk karakter siswa ketika di sekolah itu kan adalah kegiatan-kegiatan mentransformasikan energi. Kemudian yang selanjutnya adalah mengekspor hasil. Nah, ini seperti menghasilkan lulusan, kemudian yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan masyarakat. Minimal adalah masyarakat di lingkungan sekolah itu berada. Kemudian selanjutnya adalah sebuah rangkaian peristiwa. Sistem terbuka itu pasti akan ada proses di dalamnya, teman-teman. Seperti kegiatan memproses input yang berupa peserta didik yang dilakukan berulang-ulang sehingga membentuk sikap, pertumbuhan kognitif, kemudian perkembangan psikomotorik, sehingga kemudian mereka dapat diekspor hasilnya sehingga dapat mempengaruhi warna pembangunan masyarakat. Kemudian selanjutnya
Karakteristik sistem terbuka adalah negentropi. Artinya bagaimana? Sistem yang terbuka itu termasuk tadi adalah sistem pendidikan, ini pasti akan selalu mengantisipasi perubahan lingkungan dalam rangka memperbaiki masalah. Oke, kemudian selanjutnya akan ada balikan negatif. Nah, artinya adanya keterbukaan untuk memperoleh informasi tentang kekurangan-kekurangan untuk memperbaiki pendidikan. Jadi sistem yang terbuka itu pasti juga akan terbuka terhadap kritik. Pasti akan terbuka terhadap informasi-informasi mengenai kekurangannya apa. Namun dalam rangka untuk perbaikan. Di pendidikan mestinya juga begitu kan ya teman-teman sekalian. Karena sistemnya terbuka tentu akan banyak evaluasi di sana-sini mengenai perbaikan pendidikan. Kemudian selanjutnya ada homeostatis. Artinya bagaimana? Sistem terbuka termasuk pendidikan itu pasti akan mengikuti dinamika supaya tidak ketinggalan zaman. Ini persis sekali. Misalkan di dalam pengembangan kurikulum teman-teman sekalian. Kurikulum pendidikan ya. Nah, sudah berapa kali terjadi perubahan kurikulum di negara kita ini sampai yang terakhir sekarang adalah K13 ya teman-teman sekalian. Itu artinya bagaimana? Karena pendidikan itu sistemnya terbuka, maka perlu di situ untuk bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman yang itu menggambarkan kebutuhan peserta didik yang terus berubah-ubah. Kemudian selanjutnya ada diferensiasi teman-teman sekalian. Ciri selanjutnya, karakteristik dari sistem terbuka itu adalah diferensiasi, yaitu adanya spesialisasi yang berbeda-beda. Sistem terbuka itu pasti ada spesialisasinya, ada bidang-bidang kerja yang berbeda-beda. Misalkan di sekolah akan ada bidang-bidang pengajaran, maka di situ tentunya adalah guru-guru, ada kepegawaian, kemudian juga ada bidang administrasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah ekuivalenitas ya teman-teman sekalian. Artinya apa? Adanya banyak cara untuk mencapai tujuan yang sama. Karena sistemnya terbuka, maka komponen di dalamnya teman-teman sekalian tentu juga akan di situ memiliki berbagai cara untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu tujuan pendidikan kalau konteksnya adalah pendidikan. Baik, selanjutnya masih berbicara mengenai sistem pendidikan sebagai sistem yang terbuka. Ini Tirta Raharja juga menyumbangkan idenya bahwa sistem pendidikan ini termasuk ke dalam sistem terbuka. Kenapa? Karena ada komponen input, ada proses dan output ya teman-teman sekalian. Yang ini merupakan sistem terbuka. Menurutnya, model tersebut menggambarkan model sistem pada umumnya yang berlaku pada berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Artinya begini, jadi menurut Tirta Raharja ini, dasar dari sistem pendidikan itu atau sistem dasar pendidikan itu menganut 3 proses teman-teman, atau 3 komponen di sini ya, yaitu ada input, kemudian ada proses, kemudian ada output. Dan ini menggambarkan keterbukaan sistem tersebut. Ada input berupa peserta didik misalkan, kemudian ada proses di dalamnya, kemudian ada output berupa lulusan. Perjalanan ini tentunya mengharuskan adanya interaksi dengan berbagai faktor di luar pendidikan, begitu. Misalkan input, jelas ini berasal dari luar pendidikan karena peserta didik itu berasal dari masyarakat. Kemudian dalam memproses peserta didik kan tentunya membutuhkan banyak hal, alat pendidikan misalkan, berbagai media pendidikan yang tentunya sangat berhubungan dengan dunia industri. Kemudian output juga begitu, akan nanti lulusannya akan mempengaruhi kebudayaan, mempengaruhi peradaban yang ada di masyarakat, begitu. Kemudian menurut Pidarta, teman-teman sekalian, sistem pendidikan ini merupakan sistem terbuka. Kenapa? Karena sistem pendidikan memiliki hubungan dengan suprasistemnya. Artinya memiliki hubungan keluar dari pendidikan karena terbuka tadi, seperti filsafat negara, kemudian ada agama, kemudian sosial, sampai pada yang terakhir yaitu kepadatan penduduk. Nah, walhasil bagaimana teman-teman sekalian? Jadi tidak mungkin pendidikan itu dapat melaksanakan fungsinya dengan baik apabila pendidikan itu atau sistem pendidikan itu mengisolasi diri dari lingkungannya. Maka dari itu sistem pendidikan itu termasuk sistem yang terbuka.
Baik teman-teman sekalian, sekarang kita akan pelajari model sistem pendidikan menurut para pakar. Nah, ini menurut Mutiara Harjo, teman-teman sekalian. Menurutnya model dasar sistem pendidikan itu terdiri dari 3 komponen sistem. Yang pertama adalah input, kemudian yang kedua adalah proses, kemudian yang ketiga adalah output. Nah, begitu. Ini artinya adalah komponen besar begitu ya, yang ketika menyatu begitu, ini disebut sistem. Begitu teman-teman sekalian. Ada input, ada proses, ada output. Nah, kemudian selanjutnya masih berbicara tentang model sistem pendidikan teman-teman sekalian. Ya, ini menurut Tirta Raharja ya teman-teman sekalian. Ini ada pengembangan. Jadi menurut Tirta Raharja itu model sistem pendidikan itu sama sebenarnya, terdiri dari 3, yaitu yang pertama adalah raw input, kemudian yang kedua ada proses, kemudian yang ketiga ada output. Cuman dalam proses ini teman-teman sekalian ya terjadi pengembangan yaitu ada 2 subsistem di dalam komponen proses ini ya teman-teman sekalian, yaitu ada instrumental input, kemudian ada environmental input. Nah, artinya adalah dari raw input berupa siswa teman-teman sekalian, menurut Tirta Raja ini, ketika dia itu sampai pada proses, maka di sini sebenarnya akan berinteraksi dengan subsistem begitu. Subsistem yaitu berupa instrumental input sama environmental input. Instrumental input itu adalah hal-hal yang secara langsung itu berkait dengan pembelajaran. Begitu. Contohnya, ini adalah guru, kemudian ada tenaga non-guru, ada administrasi sekolah, kemudian kurikulum, anggaran pendidikan, sampai dengan sarpras. Sedangkan environmental input teman-teman sekalian ini adalah hal-hal yang tidak secara langsung bersentuhan dengan proses pembelajaran namun tetap memiliki pengaruh, yaitu budaya, ekonomi masyarakat, kependudukan, politik, dan keamanan negara. Nah, begitu ya teman-teman sekalian. Baik, sekarang perubahan subsistem menjadi sistem. Jadi kadang di dalam sistem pendidikan itu dan sistem yang lain ya, nah, ini yang sistem terbuka khususnya, jadi subsistem itu kadang nanti akan menjadi sistem. Artinya bagaimana? Karena perlunya sebuah bidang-bidang yang spesifik begitu. Nah, ini bisa kita lihat di dalam penjelasan di bawah ini ya teman-teman sekalian. Nah, ini berarti kita lihat ada 3 teman-teman sekalian, ada 1, 2, 3 ya, ada 3 komponen sistem di sini, sistem pendidikan. Input berarti secara umum adalah siswa, proses adalah proses pembelajaran, kemudian ada output merupakan lulusan. Nah, ternyata di dalam proses ini, karena proses pembelajaran itu tentunya membutuhkan hal yang luas ya, luas sekali pengalamannya itu, prosesnya itu tentunya akan melibatkan banyak hal, maka ini perlu di situ dipecah kembali menjadi subsistem begitu. Nah, maka di dalam proses ini nanti akan melibatkan siapa? Ada guru, ada murid, kemudian ada guru, ada orang tua. Nah, begitu teman-teman sekalian. Nah, disinilah artinya bahwa subsistem itu bisa menjadi sistem karena luasnya bidang harapannya begitu. Hal itu diperlukan agar di dalam sistem itu nanti bisa menjadi spesifik pada bagian-bagiannya begitu, tidak terlalu luas. Oke, baik. Selanjutnya ya teman-teman sekalian, ini adalah penjelasan dari gambar ini, dari skema ini ya teman-teman sekalian. Nah, ini penjelasannya adalah ini di sini. Jadi dalam model di atas tadi teman-teman, input itu merupakan suatu subsistem dari suatu sistem dasar pendidikan. Komponen ini, input maksudnya, itu bisa berdiri sendiri sebagai suatu sistem yang didukung oleh beberapa subsistem dengan tujuan analisis dan pemahaman lebih mendalam.
Nah, kemudian subsistem pendukung input ini juga bisa teman-teman sekalian berupa siswa, guru, dan orang tua. Artinya bagaimana? Ada subsistem di bawah sistem begitu. Baik, sekarang kita sampai pada analisis sistem ya, teman-teman sekalian. Nah, analisis sistem itu dilakukan, kapan sih dilakukan analisis sistem? Jika pencapaian output itu tidak maksimal. Jika lulusan, ini kalau dalam konteks sistem pendidikan, kapan toh itu dilakukan analisis sistem pendidikan? Manakala output atau belum sampai mereka lulus. Setelah ini ketika dalam proses pembelajaran ini terjadi banyak hal, penyimpangan-penyimpangan, ketidaksampaian tujuan pembelajaran dan sebagainya, maka itu berarti harus dianalisis sistem pendidikannya. Nah, begitu. Nah, selanjutnya bagaimana? Ini kita akan melihat mengenai ya langkah-langkah analisis atau pencarian masalah pada sistem. Paling tidak nanti terdiri dari 3 ya teman-teman dalam menganalisis itu. Yang pertama adalah menemukan komponen yang mengandung kelemahan. Nah begitu, karena sistem tadi terdiri dari beberapa komponen kan teman-teman sekalian. Maka temukan di komponen mana yang paling lemah itu. Kemudian yang selanjutnya, langkah kedua adalah menemukan hubungan antar komponen yang mengandung kelemahan. Begitu. Nah, ini contohnya begini teman-teman. Di dalam pendidikan itu kan ada beberapa komponen ya teman-teman, ada tujuan, kemudian ada pendidik, kemudian ada peserta didik, kemudian ada lingkungan, kemudian ada alat. Nah ini dicari. Yang pertama adalah cara menganalisisnya, yang pertama adalah cari komponen mana yang paling lemah kira-kira. Apakah gurunya? Apakah siswanya? Apakah lingkungan pendidikan yang tidak kondusif? Atau mungkin alat pendidikannya? Itu dicari. Misalkan itu tidak terjadi masalah, oh sebenarnya nggak apa-apa ini, baik-baik semua komponennya. Oh temukan yang kedua, kemungkinan akan ada di pola hubungannya antar komponen. Karena sistem itu kan isinya adalah beberapa komponen yang bekerja secara sinergis begitu. Walaupun komponen satu dengan yang lain nggak ada masalah, tapi kok hubungannya tidak terjalin dengan baik, guru dengan siswa ternyata sering gesekan begitu. Dan sebagainya, maka itu berarti akan mempengaruhi kerja sistem dan otomatis akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan sistem atau tujuan pendidikan kalau dalam konteks pendidikan ini. Nah, begitu ya. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman sekalian baru memperbaiki komponen atau hubungan antar komponen yang lemah tersebut. Begitu. Semoga bisa difahami ya teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, kenapa perlu dilakukan analisis seperti itu? Tujuannya adalah agar nanti tercipta efisiensi dan efektivitas tentunya di dalam pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya, teman-teman sekalian, ketika output ini tidak maksimal, artinya bagaimana? Apakah sistem itu berarti rusak, harus diganti secara total? Oh, maka tidak harus diganti semuanya. Ketika misalkan banyak siswa yang banyak siswa yang misalkan yang tidak sesuai harapan di dalam proses pembelajaran, apakah berarti sekolah itu sekolah yang kacau? Oh, belum tentu teman-teman sekalian. Harus ditemukan dulu titik mana yang paling lemah yang kemudian menjadi penyebab kegagalan sistem itu atau ketidakmaksimalan sistem pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Nah, begitu ya teman-teman sekalian. Jadi dianalisis begitu. Nah, kapan perbaikan total itu dilakukan? Yaitu manakala dua hal tadi, komponen maupun hubungan antar komponen itu sudah rusak atau lemah atau gagal begitu, maka itu baru nanti akan dilakukan perbaikan sistem secara totalitas begitu, digantilah begitu. Kalau boleh saya analogikan semacam sepeda motor lah begitu ya. Kalau teman-teman memiliki sepeda motor, misalkan kalau sudah rusak mesinnya misalkan begitu, komponen utamanya sudah rusak, kata mekaniknya mending ganti motor aja misalkan, kan percuma itu kalau diperbaiki. Nah begitu, itu contoh ya teman-teman, karena itu akan berpengaruh besar terhadap kinerja komponen yang lain. Tapi misalkan hanya komponen misalkan hanya bannya kempes, kan tidak perlu kemudian motornya dijual, cukup ditambal gitu ya, maka nanti bisa digunakan kembali sepeda motor itu. Begitu ya, itu analogi, mohon maaf ini analogi sederhana saja begitu.
Nah, dari sini teman-teman sekalian, maka dapat kita berikan kesimpulan ini ya teman-teman sekalian. Jadi sistem pendidikan termasuk di dalamnya, sistem pendidikan atau sistem yang lain selama dia sama, sistem terbuka, maka akan dianggap baik. Sistem pendidikan itu akan dianggap baik apabila satu, komponen-komponen pendidikannya baik, dan yang kedua, hubungan antar komponen itu baik. Artinya adalah hubungan secara fungsional itu baik. Nah, begitu ya teman-teman sekalian. Saya rasa cukup untuk penjelasan materi mengenai pendidikan sebagai sistem. Singkat, saya harap bermanfaat ya teman-teman sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.